Kita udah masuk tema baru, kita udah masuk minggu ke pertama bulan Desember. Dan nggak terasa ya, padahal baru kemarin bulan November loh. Ya, minggu pertama ya, bulan Desember. Kita udah masuk ke tema baru lagi, yaitu Disciple, black quote gua ngomongnya. Disciple is a faith journey. Pemuritan atau murid adalah tentang perjalanan iman. Iman itu sebenarnya sesuatu yang nggak bisa dijelasin, walaupun Ibrani 11 sudah menjelaskan iman itu ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi belum tentu semua orang bisa terima. Itu orang cuma ngucapin kebanyakan karena hafalan aja, tapi pada prakteknya, selama kalian masih suka ngelihat ada orang Kristen yang suka, gua handphone gua jelek nih, gua pengen punya iPhone 12 gitu, terus dia datang ke mana, iBox, dia tumpang tanganin gitu semua iPhone. Nah itu orang nggak beriman, itu orang aneh itu. Semua kalian rumah bagus tumpang tanganin gitu loh. Harusnya sekalian ya ke Taman Safari dia lihat singa tuh, singanya tumpang tangan gitu. Tiba-tiba tangannya nggak ada gitu. Tiba-tiba pas waktu tangannya nggak ada, kita nengok ke singanya udah pakai tusuk gigi lagi gini. Wah gitu. Gitu ya. Jadi iman itu sesuatu yang kelihatannya nggak ada tapi sebenarnya ada gitu. Dan ini hanya bisa diterima kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, tema hari ini adalah keutuhan tubuh Kristus. Keutuhan tubuh Kristus. Kita tahu ada orang-orang yang kita sebut dengan disabilitas. Bener ya, disabilitas ya. Yang tiba-tiba, bukan tiba-tiba, kondisinya tangannya nggak ada, mungkin karena kecelakaan atau karena cacat lahir, kakinya nggak ada gitu, atau jarinya ada yang nggak ada gitu, mungkin putus atau apa gitu kan. Itu nggak lengkap gitu. Kita pun kalau ngeliat tuh kayaknya kayak gimana gitu ya, maksudnya bukannya mau ngejelekin tapi kayak ada yang aneh gitu, ada yang beda, bukannya jijik tapi kayak ada yang beda gitu ya kan. Itu nggak enak kalau ngeliat sesuatu yang nggak utuh tuh nggak enak. Kita pesen makanan rame-rame acara home, pas datang ternyata menu datang ikan tinggal setengah, cumi tinggal seperempat, nggak utuh gitu, nggak enak gitu liatnya kan ya. Kayak lebih gampang tentang makanan nih kayaknya. Itu nggak enak gitu, tapi ya gitu, makanya nggak utuh itu nggak enak, dia jatuh sendiri. Oke. Nah, kita lihat firman Tuhan Lukas pasal 9 ayat 1-2. Maka Yesus memanggil kedua belas muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Menguasai apa? Setan-setan bisa kita kuasai sebenarnya. Dari tadi case gue nggak ini, ternyata sini setan ya? Oh bukan, gak kelihatan karena ada setan. Maka Yesus memanggil kedua-belas muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Di Lukas pasal 9 ini Yesus mengutus 12 murid. Berarti yang jadi 12 rasul nanti itu yang diutus gitu. Nah, tapi kalau kita lihat lagi Lukas pasal 10-nya, cuma beda satu pasal nih. Lukas pasal 10 ayat pertama. Kemudian daripada itu Tuhan, maksudnya Yesus, menunjuk 70 murid yang lain. Jadi ceritanya yang 12 ini udah diutus, udah balik lagi gitu, udah balik lagi. Nah, nanti abis setelah itu Lukas pasal 10, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Yesus setelah mengutus 12 murid, selesai tugasnya, baru mengutus 70 murid yang lain. Makanya salah kalau bilang Yesus ada berapa muridnya? 12. Salah. Yesus ada banyak muridnya. Ini yang cuma disebut ada 12, ada 70. Belum lagi yang ketika Yesus naik ke surga disaksikan lebih dari 200 orang. Itu muridnya semua. Yesus ngutusnya berdua-dua. Artinya gampang, nggak boleh sendiri gitu kan. Berarti ketika kita mau pelayanan, emang kita nggak boleh sendiri karena kita nggak bisa sendiri. Nggak bisa, pelayanan nggak bisa. Bukannya apa, gue udah pernah coba. Gue bisa semua kok ini pelayanan.
Tapi mampus lah badan, stamina habis, energi habis, tenaga habis, otak lu, wah, capek pokoknya. Emang nggak bisa. Disuruh untuk mengutus mereka berdua-dua, mendahului mereka ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Jadi sebelum Yesus mengunjungi sebuah kota, udah ada muridnya yang tanda kutip buka jalan, memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Anda tahu nggak pertobatan itu apa misalnya gitu? Anda tahu nggak sebenarnya Tuhan itu maunya gimana? Anda tahu nggak gitu? Tahu nggak ada orang yang namanya Yesus? Nah, Yesus ini anak Allah yang diberitain dulu deh. Jadi waktu Yesus datang ke kota itu, orang langsung, oh ini gitu. Sama kayak gereja nggak? Gue udah pernah bilang gini kan, siapa yang mau home jadi rame ibadah jemaatnya? Mau kan? Tapi jemaat itu punya Tuhan kan? Ya kan? Berarti tersatuan dong. Mau kirimnya kapan kan? Nah, kalau Tuhan kirim jemaat ke sini dan tempat ini belum siap ngasih tahu tentang siapa Yesus itu buat masing-masing pribadi. Yesus sebagai yang punya jiwa, ya mikir juga lah. Mikir mau ngasih jiwa ke sini. Kasihan jemaat ya dong. Nah, that's why kenapa di sini dibina dulu. Jadi ada orang yang diutus di sini, di home. Untuk jadi tempat buat mereka nggak dengar tentang kebenaran firman Tuhan yang lebih, jadi nggak kaget gitu ketika dengar langsung ketika mendengar yang lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. That's why kenapa harus didahulukan. Lalu selanjutnya Lukas 10 ayat 17 sampai 20 nya nih, ceritanya udah diutus pokoknya, udah diutus nih ceritanya nih. Nah, ayat 17 sampai 20 bilang gini, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Ya, baliknya gembira nih. Kagak capek gua, gila, nggak gitu, nggak nyesel. Tapi kembali dengan gembira dan berkata, ini kata-kata mereka loh. Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jatuhnya nggak ada dasar. Wih, jatuh ya pokoknya gitu. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Tahu perbedaan tahu persamaan kedua hewan ini? Berbisa. Iya, sama berbisa dan cepat. Kalau kamu mau nginjak ular misalnya, salah injak misalnya, badan langsung muter, patok langsung. Kalau salah injak. Tapi dibilang ya, kalau kalajengking itu skorpion. Yang buntutnya iya, itu juga racunnya parah kan. Dibilang gini, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Ada kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Bayangin, musuh mau nyerang nggak bisa, mau nyerang kok kayaknya susah gitu. Sehingga kamu tidak ada yang akan membahayakan kamu. Musuh ada loh, musuh ada, tapi nggak ada yang akan membahayakan kita. Ketika Tuhan memang ngutus kita ke sana, musuhnya tetap ada. Yesus nggak bilang lu nggak akan punya musuh. Makanya bohong banget kalau ada yang bilang, ayo ikut Yesus dong, semua masalah lu bakal selesai. Nggak mungkin. Karena Tuhan emang nggak pernah kasih masalah, tapi kan sumber biang masalahnya setan. Selama setan masih ada, masalah akan ada. Terus namun demikian, janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Maksudnya jangan seneng karena lu sadar ternyata setan itu nggak berkuasa atas lu. Jangan seneng karena itu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Percuma pelayanan lu hebat, percuma lu tiap kali ibadah yang datang 3.000 orang cuma karena mau denger si Indonesia jadi WL, tapi namanya nggak terdaftar. Ya kan? Percuma lo ikut datang ke Gelora Bung Karno buat ikut acaranya konser BTS. Pas masuk, maaf, namanya nggak ada. PDA datang, saya fans beratnya lo, tapi nama lo nggak ada. Kayak gitu kan? Sakitnya kayak gitu kan? Sama kayak ini. Percuma kita melayani dengan luar biasa dan segala macam, tapi ketika ada pelayanan yang luar biasa, kita selalu mengambil reward itu untuk kita. Oh iyalah, kalau bukan karena gua, ini orang masih diikat sama kuasa gelap. Kalau bukan karena gue, katanya. Padahal dia tahu kalau kuasa itu dapat dari Tuhan. Harusnya kreditnya buat Tuhan, tapi dia mengambil buat dirinya sendiri. That's why kenapa Yesus bilang nanti bakal ada di masa penghakiman orang-orang yang berseru-seru pada Tuhan. Kan gue udah melayani Tuhan, kan gue udah nyembuhin orang pakai nama Yesus, kan gue udah bangkitin orang pakai nama Yesus. Orang luar biasa dong.
Tapi Yesus bilang, gua nggak kenal lu. Makanya akan ada orang seperti itu. Makanya dibilang jangan bersukacita karena pelayanan lu luar biasa. Tapi bersukacitalah ketika lu tahu nama lu itu udah dijamin sama Yesus, nggak bakal ditolak. Bersukacitanya karena itu. Lebih enak lagi, pelayanan kita luar biasa, nama kita terdaftar. Itu lebih enak. Tanda orang sudah dianggap dewasa adalah ketika orang itu diberi tanggung jawab. Itu masih dianggap ya, masih dianggap sudah dewasa. Tapi tanda orang yang sudah dewasa adalah dia mampu untuk bertanggung jawab. Beda kan? Dianggap sudah dewasa, itu dikasih kesempatan. Tapi kalau sudah dewasa, dia mampu untuk bertanggung jawab. Misalnya gini, Koko nganggap si Nesya udah dewasa lah, gitu. Mental dan segala macam. That's why Koko kasih tanggung jawab. Jadi WL ya. Pokoknya setiap kali Nei bisa datang ke home, pokoknya WL-nya nih. Itu masih gue anggap gitu. Gue masih anggap. Karena waktu gue anggap sudah bisa bertanggung jawab, ada kemungkinan si Nei rese. Misalnya, kok aku gak bisa datang ya? Diajak jalan-jalan. Berarti gak bertanggung jawab dong. Iya kan? Karena di awal masih dianggap gitu. Gue nganggap si Jenny sudah dewasa, makanya gue kasih tugas nih buat foto di home segala macam gitu. Terus dia waktu lagi moto, kamera dibanting-bantingin sama dia. Dia nggak bertanggung jawab gitu. Gambar jelek atau gimana gitu. Itu nggak bertanggung jawab namanya. Gue nganggap si Novi sudah dewasa, makanya gue kasih tanggung jawab untuk bikin catatan khotbah. Gitu. Kalau dia tiap minggu nggak pernah, kalau dia udah oke, tapi tiap minggu nggak pernah kasih catatan khotbah, berarti dia nggak bertanggung jawab. Nggak bertanggung jawab itu, apalagi ketika kalau ditanya, kok ini belum? Iya kok, sibuk soalnya gua. Nah udah, nggak bertanggung jawab itu. Awalnya dianggap, tapi yang menentukan beneran sudah dewasa apa belum, adalah ketika kamu bisa bertanggung jawab. Beda ya, beda sampai situ ya. Awalnya Yesus itu mengutus murid utamanya yang 12. Yang utama tuh, yang 12 itu. Kemudian dibekali dengan kemampuan supranatural. Supranatural dong, ngusir setan, nyembuhin orang sakit, kuasa apa itu? Kan nggak pakai suntik-suntikan. Oh kenapa? Oh kakinya buntung, bentar ya. Suntikan penumbuh kaki gitu. Kan nggak gitu kan? Nggak gitu. Dia dibekali dengan kemampuan supranatural untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir roh jahat. Ya gue percaya ngusir roh jahatnya nggak, setan hus, nggak mungkin gitu. Kayak Yesus ngusir setan, ngusir langsung. Ditulis di Alkitab tuh ditengking itu bukan yang kayak keluar loh, nggak gitu. Itu benar-benar kayak dibentak. Itu cara Yesus. Kalau ketemu setan jangan baik-baik, nama lu siapa? Ya bego lah, orang dia bapak segala pendusta. Jangan diajak dialog, setan diajak dialog, diusir langsung. Makanya aneh banget ketika ada orang bilang gini, aduh gila, gue bukan yang aneh ya. Gue kangen banget ibadah di gedung beneran. Di sini tuh lama-lama leher gue copot. Ya, ini Nesya. Ini jadi gue gini terus dari tadi, itu layar. Makanya bohong banget kalau ada orang Kristen bilang gini, setan itu kalau lu nggak ganggu, nggak bakal diganggu. Pertanyaan gue, siapa di sini ada orang yang iseng banget gangguin setan? Nggak ada kan? Ya emang kerjaannya setan itu ya ngeganggu. Mana ada lo ketemu setan main Mobile Legend? Bosen nih. Orang Kristen udah tobat semua, nggak ada kerjaan. PUBG, ini nggak mungkin lah gitu. Di alam roh nggak ada handphone kayaknya. Karena kalau sampai ada handphone, bayar tagihannya kemana? Iya kan? 12 murid ini, ketika balik itu ada kejadian di mana katanya ada orang datang nih, guru, ini anak gua kerasukan, gua udah minta murid lu buat ngusir, tapi nggak berhasil. Yang Yesus sampai marah tuh, kalian ini orang yang yang tidak percaya gitu ya, kurang beriman segala. Yang 12 yang utama digituin, yang 70 nggak dicatat seperti itu. Jadi kalau boleh disimpulin, yang 70 ini kayaknya berhasil semua. Kayaknya, karena nggak ditulis juga sih. Dan ketika pengutusan itu prosesnya tuh gini, murid utama dulu diutus, pas balik ternyata hasilnya oke. Baru yang 70 diutus. Jadi kalau yang utama aja yang ngawur gitu,
Mau ngutus yang baru, ya hancur, nggak bisa. Dan soalnya kenapa anggota tubuh yang paling lemah harus dikasih perhatian yang khusus. Gitu. Percuma lu mau bagus-bagusin apa dalamnya, itu lambung lu mau bagusin lever lu segala macam, tapi tangan lu stroke gitu, kayak ngambil obatnya nggak bisa gitu kan. That's why kenapa harus diperhatiin. Jadi ketika mumpung anggota tubuh yang kelihatan ini baik-baik aja, dipakai untuk merawat yang dalam. Coba mikir, belakangan jam tidur udah cukup belum? Kalau belakangan sering begadang, ayo mulai mikir jam tidur kalian harus benar dulu. Sekali-sekali begadang ya mungkin is okay, mungkin karena keasikan kerjaan PR gitu. Kerjaan PR bohong. Keasikan nonton drakor. Nah, bisa jadi. Tapi harus ada waktu di mana kalian cukup tidur. Terus kalian pikirin belakangan tuh udah makan kalian tuh gimana? Apakah makan semua yang minyak terus coba detox. Makan buah pagi sampai sore itu buah doang. Malam baru makan yang ini gitu. Itu ngedetok. Itu namanya memperhatikan dengan dalam. Jangan sampai kalian menikmati semuanya, tapi sampai di satu titik kalian nggak bakal bisa nikmati itu lagi. Kenapa? Karena dalamnya udah rusak. Ya dong. Lu minum aja coba terus tiap hari lu minum cola, teh botol, nggak pernah minum air mineral. Ginjal lu pecah gitu, rusak. Itu lever lu juga bermasalah kalau nggak dirawat. Makanya kenapa harus dirawat? Kenapa kalau kita ada member baru yang baru masuk, kita harus muridkan dia gitu, kita harus jangkau dia, kita harus bagaimana caranya orang ini bisa kayak sebisa mungkin setara sama kita loh, pemahamannya, visinya samain, misinya samain gitu, pemahamannya tentang gereja ini harus sama. Kalau enggak ngaco, capek kalau kita datang satu jemaat datang ke sini, kita kasih panggung, tapi dia masih membawa visi gerejanya yang lama, yang nggak bisa, hancur kalau kayak gitu caranya. Itu gunanya di apa? Pemuritan. Itu gunanya pemuritan. Yesus mengutus mereka ini. Yesus mengutus mereka ini nggak sekedar main suruh aja gitu. Pelayanan gih, pasti bisa. Dengan iman kamu pasti bisa. Ya Yesus nggak gitu. Tapi banyak gereja begitu. Bisa lah, kamu bisa. Ya, bisa aja kamu. Kamu khotbah aja. Jangan. Nanti khotbahnya sambil jalan goyang gitu. Gitu. Ya nggak bisa pakai iman, itu kan butuh dilatih kan. Butuh dilatih kan. Nggak pertama kali jadi foto juga, ya kalau ya sudah, gue nggak boleh marah gitu, karena gue yang jorokin dia awal-awal gitu kan, awal-awal. Tapi lama-lama semua orang juga bilang kalau fotonya bagus. Ya awal-awal, di awal ya mana bisa lah kita expect terlalu tinggi. Awal-awal Nesya jadi WL, kagak ngomong kagak apa, udah nyanyi aja gitu, kayak kita lagi dengerin YouTube jadinya. Kayak gitu aja gitu loh. Jadi harus dilatih, ada latihannya gitu. Yesus ngutus mereka tuh nggak kayak gitu, nggak cuma bisa lah gitu, nggak gitu. Yesus sudah membekali mereka dengan kuasa untuk melakukan pelayanan yang diminta oleh Yesus sendiri. Yesus tahu lu bakal diutus kemana, dibekali, dikasih karunia-Nya, dikasih kuasanya untuk melakukan itu. Karena kan capek ya. Lu kesana nih, ngusir setan tuh, ada orang kerasukan, tapi Yesus nggak kasih kuasanya. Lu teriak, setan keluar, dicakar langsung. Apa jadinya kalau si Nesya yang gua didik sebagai worship leader, gua didik dia sebagai worship leader, malah gua suruh jadi fotografer? Atau Jenny yang gua ajarin foto, malah gua suruh jadi WL? Ada dua hasilnya. Satu, hasilnya berantakan. Kedua, gua adalah pemimpin yang ngaco. Kok gua nggak bisa lihat dia lebihnya di mana, malah ditaruhnya, kamu jangan WL terus dong, kamu harus bisa yang lain. Nggak bisa lah, nggak gitu, nggak fokus namanya. Kan aneh kalau kayak gitu. Usahakan segala sesuatu yang mau kita lakukan itu ada purpose-nya gitu, ada tujuan. Buat apa kalian sekolah? Bosan di rumah? Nggak mungkin kan? Kalau bosan di rumah kenapa sekolah gitu? Bisa ke mall, bisa ke gunung, bisa ke hutan, ya kan? Ke gunung biar apa? Biar seger, ke pantai biar nggak kena tsunami, kan bisa gitu kan? Ya kan bisa gitu kan? Bisa gitu. Kenapa harus sekolah gitu kalau? Udah lupa ya? Padahal udah lupa ya. Nah, maksudnya kan ada tujuannya dong, sekolah dong, ya. Buat apa kalian belajar? Biar pinter, abas ya. Kalau biar pinter mah, anak-anak sekarang juga udah pada pinter semua, pinter ngeles. Buat apa kalian kerja? Ya ada yang karena cari duit, ada yang karena buat menyalurkan hobi, ada yang karena ada tanggungan yang mesti dibiayain. Home ini juga dibangun ada purpose-nya. Nggak ada gua ngomong sama Livi, yang buka gereja yuk. Ngapain buka gereja? Bosen?
iseng aja. Ini nggak mungkin. Gue ada purpose, ada tujuannya gitu. Tujuannya apa? Awalnya karena dari kalian keluar semua dari gereja lama bikin gue pusing, tau nggak? Gimana ini? Gimana gitu loh. Sebenarnya gue pengen bangun gereja, rencananya udah lama banget, udah dari 5 tahun yang lalu kali. Tapi gue nggak pernah nentuin kapan gue buka. Dengan keluarnya banyak orang ini, gue kayak dipaksa, buruan lo kelamaan mikir, kayak gitu tuh. Home ini juga dibangun ada purpose-nya, ada tujuan. Gitu. Kalau kalian baca bio datanya Home di Instagram, itu gue tulis gini, membangun komunitas yang sehat berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Menjangkau orang-orang yang jauh dari rumah, gue tulis gitu. Karena membangun komunitas yang sehat, tapi dasarnya bukan pada firman Tuhan, sehatnya itu kayak gimana? Ada orang yang hubungannya sehat, tapi kelakuannya nggak sehat gitu. Mabok lah, gitu. Rajin judi lah, apa kan hubungannya sehat, tapi kehidupannya enggak, gitu kan. Makanya kenapa harus jelas. Komunitasnya harus sehat, dasarnya harus kebenaran firman Tuhan. Harus kebenaran firman Tuhan. Bukan mitos-mitos firman Tuhan, gitu ya. Orang Majus ada berapa? 3. Enggak tahu. Banyak. Ada banyak. Nah, itu mitos. RW. Itu mitos namanya kalau 3. Tapi, iya, bahkan persembahan yang dikasih, yang emas, kemenyan, dan mur, bisa jadi ada hadiah yang lain, cuma karena nggak terlalu gede, itunya nggak terlalu banyak, yang paling kelihatan aja gitu, emas, kemenyan, mur gitu. Ya, tapi itu yang lain lah. Nah, kalau di sini ada yang join sama Home tanpa ada keinginan untuk jadi dewasa, kalau yang join di sini nggak ada keinginan untuk jadi dewasa, nggak ada keinginan untuk saling kenal, nggak ada usaha buat bagi waktu satu dengan yang lain, yang nggak ada tujuan untuk membangun, intinya berarti nggak ada tujuan untuk membangun gitu. Percayalah suatu hari nanti kalian bakal kecewa, karena rata-rata semua pada mau dewasa kan. Maksudnya dewasa kan karena gini, kita bakal mampu hadapin banyak masalah kalau kita sudah bisa berpikir secara dewasa. Nggak semua teriakan orang tua harus kita balas dengan teriakan. Nggak semua pukulan orang kita harus balas dengan pukulan. Nggak harus. Di situ dibutuhkan kedewasaan. Karena yang nggak dewasa itu apa sih? Lu pukul gue pukul balik. Lu tendang gue tendang balik. Tanpa mikir dulu kenapa dia mukul, kenapa dia tendang. Kalau dia waktu itu nggak sengaja kepleset, tangannya kena lu, gimana? Jadi orang yang nggak ada tujuan untuk membangun di Home, pasti bakal kecewa nantinya. Karena kalian pasti akan jadi orang yang selalu nggak tahu apa-apa di komunitas ini. Loh, emangnya ada ya gitu ya? Oh, emangnya kemarin nih di grup ngomong gini, oh gue nggak baca. Nah, gue paling sebel kalau kayak gitu. Nggak baca, itu grup loh. Lu buat apa ada di grup itu kalau lu nggak pernah baca, misalnya gitu. Bukan nggak tahu, orang bisa dicek kok, read segala macam, tapi emang nggak mau tahu. Itu masalahnya. Kalau punya kalau ada dalam satu komunitas tapi nggak mau tahu, lama-lama bakal kecewa. Karena di judge terus kan, ditulis kok lu nggak pernah baca, wah ribut udah gitu. Kenapa? Karena nggak mau ada tujuan untuk membangun. Di gereja lain yang udah besar, kalau sampai nggak saling kenal, ya mungkin karena udah nggak kejangkau gitu, saking jemaatnya kebanyakan, ya kan? Kadang-kadang juga nggak tahu, oh kamu rajin ya? Saya juga nggak tahu, ini banyak banget jemaatnya, udah 2000 orang gitu. Tapi kalau ini jumlahnya masih dikit, tapi masih nggak bisa saling kenal, kan aneh. Berapa sih? Ini datang bertiga nih. Terus ada Hansel, bawa gandengan kadang-kadang. Itu, ada Marwan, ada Livi, ada Yosia sini gitu. Ini masih dikit gitu, masih bisa. Kalau ada yang ngucapin ulang tahun masih bisa dibalesin reply satu-satu, thanks Jen, thanks Nate, thanks Nop, thanks Pai. Itu masih bisa gitu. Tapi kalau udah 2000, makasih all, aku sorry kalau nggak bisa balas satu-satu kan gitu kan. Nah, kalau masih dikit aja nggak bisa saling kenal, itu aneh buat gua tuh aneh. Gua kenal kalian semua, bahkan lebih kenal sampai sedikit ke arah pribadi. Gua kenal kalian semua. Kenapa? Karena gue sering japri, sering gue ajak ngumpul, sering gue ajak ngomong. Mau japri kayak, mau ketemu langsung kayak, mau DM IG kayak gitu, pokoknya gitu. Pertanyaannya gini, sekarang udah bukan soal gue ke kalian, enggak. Pertanyaannya adalah, sesama kalian ini gimana? Antar sesama kalian. Pertanyaannya kan gitu, kalau maunya cuma tahu orang yang duluan samperin lu, kalau maunya cuma tahu orang yang datangin lu duluan, yang nanyain lu dulu, ya repot. Gimana mau jalanin perintah Tuhan? Yesus bilang, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku.
Kalian jawabnya, oke Tuhan, tapi ntar dulu ya, tunggu ada yang ngajak. Kan nggak enak, masa jalan duluan. Lah gila lu. Gimana gimana pemuritan bisa jalan gitu? Gimana Injil bisa sampai ke ujung bumi kalau kayak gitu? Jadi kalau misalnya diutus, tapi lu malah bikin alasan-alasan yang lain, ya nggak bakal jalan. Makanya kenapa banyak rencana Tuhan atas hidup kita nggak terjadi? Karena kitanya kebanyakan alasan. Sometimes kita perlu jalan dulu, mikir belakangan. Sometimes. Makanya gue berapa kali cukup seneng dengan respon kalian tuh yang contohnya Jenny ya. Ngomong apa kemarin ya, waktu itu ya. Gue pernah nyuruh Jenny apa ya waktu itu ya. Lupa deh gue nyuruh apa. Gue ngomong gini, Jen, kamu gini-gini nih. Ya kok aku kesaksian. Itu ya gimana caranya gitu. Oh, ya, kesaksian ya. Itu caranya gimana gitu. Gue nggak pernah denger ada penolakan gitu. Kaget aja, cuma nggak ada penolakan gitu. Kayak gitu. Living juga gitu tuh kadang tuh. Kalau doa pribadi pakai live worship kan, promosi. Gue udah doa 3 hari, hari keempat kamu yang pimpin doa. Kenapa ya? Ya udah, gitu doang. Gitu kadang 4 hari gue mimpin, tiba-tiba gue tunjuk dia, jadi kaget, mungkin dia pikir ekspektasinya gue juga yang mimpin doa, kirain. Ya tapi kan saya juga manusia gitu ya. Sekali-sekali mau denger istri doa. Kadang-kadang Livi tuh kalau doa tuh detailnya tuh bagus banget gitu, sampai ada yang gua, oh iya ya betul juga ya. Gua nggak doain itu, tapi dia doain itu ternyata. Nah ketika Yesus suruh kita pergi, tapi kita malah alasan-alasan tunggu ada yang ajak lah, tunggu yang mulai lah segala macam, keburu Yesus datang dan lu nggak bakal diangkat itu mah. Kalau mau tunggu-tungguan kayak gitu nggak bisa. Gue juga kalau mau tunggu pengurusnya ada dulu di home, tunggu ada sponsor dulu, tunggu semuanya anak-anak kasih perpuluhan dulu, baru buka gereja, nggak bakal buka-buka ini gereja. Nggak bakalan. Terdaftarnya sih membernya di sini, tapi ngumpulnya sama yang lain. Ibadahnya di sini. Tapi kalau repost punya yang lain gitu. Repost Instagram atau repost nggak ada main Facebook ya. Ya udah Instagram gitu. Yang sana ultah gitu, yang bukannya bukan sini ya. Yang sana ultah di post pakai tag yang gede-gede, pakai kata-kata seolah-olah tuh dekat gitu. Barangkali emang dekat sih gitu. Tapi kalau sesama member gereja ultah boro-boro di post ngucapin happy birthday aja karena ada yang ngucapin duluan. Bukan karena inget gitu. Ini dimanapun gua pelayanan ada aja yang kayak gini. Tapi karena gua di sini ya gua ngomongin yang di sini. Ngaku lo bener kan? Terus kalau kalian ngomong, COVID ini lebay banget, ginian aja dibahas gitu. Nah, iya, gue emang lebay kalau soal hubungan. Gue lebay banget soal hubungan gitu. Karena gue emang berangkat dari kondisi keluarga yang hancur. Orang tua gue bisa lebih pikirin anak temennya daripada anak sendiri. Kok bukan bandingin, nggak peduli. Gue pernah hilang di Tanggul, nggak tahu jalan pulang, nggak ada yang nyariin. Gue hilang dari jam 11 siang, baru pulang jam 6 sore. Nggak ada yang nyariin. Dan itu umur gue waktu itu, gue nggak tahu umur gue berapa, tapi kelas 1 SD. Di jalan sendiri aja gue, mana jalan pulang nggak tahu. Nggak dicariin. Makanya kenapa waktu gue bertobat gue langsung bilang, oh nggak bisa nih kalau hubungan kayak gini lama-lama yang ada cuma pahit-pahit doang gue. Gue pahit terus hidup gue gitu. Makanya kenapa gue menghargai banget soal hubungan. Lebih baik gue lebay soal hubungan daripada gue harus jadi orang munafik. Ini yang gue nggak suka sih. Kalau misalnya ada satu member punya prestasi gitu, Novi misalnya tuh jadi juara umum 1 sekolah Panber gitu, gue nggak pernah nyapa dia di gereja, gue nggak pernah ngomong sama dia gereja, bahkan gue nanya-nanya dia nggak pernah gitu. Gue cuma tahu, oh ini kan member gereja gue nih, langsung gue komen, selamat ya kamu luar biasa banget, saya sebagai kakak kamu. Apa gitu loh. Pernah soalnya ada yang komen gitu ke gue juga gitu, kayak wah kamu dah pastor yang luar biasa sekali. Terus gue baca, Anda siapa? Kok seolah-olah kayak kenal gua gitu. Ini siapa? Ya nggak apa-apa juga. Coba gua nggak bakal ngomong siapa lu, kayak nggak gitu. Nggak gitu. Cuma kan langsung kayak aneh gitu. Siapa? Tapi di sisi lain, orang yang selalu ada sama kita ngumpul bareng nggak pernah ngucapin gituan. Aneh. Buat gue itu sesuatu yang aneh. Ketika kita lebih menghargai orang di luar area kita daripada orang di dalam. Buat gue aneh. Itu sih gue udah alamin di rumah gue. Makanya kenapa gue agak-agak lebay di sana.
Makanya pertanyaannya gini, apa tujuannya kalian berjemaat di sini? Gitu. Makanya gue bilang harus ada purpose-nya gitu. Harus ada purpose. Sebenarnya kalau nggak ada tujuan juga nggak ada masalah sih. Cuma yang gue bilang tadi itu, ya jangan sampai marah-marah kalau misalnya kalian jadi orang yang paling nggak tahu apa-apa gitu tentang gereja. Iya iyalah, nggak pernah mau tahu gimana. Gitu, tiba-tiba ada acara gitu. Nggak tahu, gue nggak tahu, nggak ada yang kasih tahu. Iya, ada di grup. Kayak gitu. Kalau yang di gereja yang lama gue bantu, gue lebih sadis lagi. Makanya handphone lu kalau masuk ke dalam grup, baca, jangan lu skip melulu. Ada yang gue gituin gitu. Ada lah. Habis itu bunuh diri. Enggak. Habis itu marah-marah sama gue gitu. Ya gue balikin. Ya udahlah, jadi panjang gitu. Makanya kan pertanyaannya, apa tujuan kalian berjemaat di sini gitu. Coba mulai sangkal diri, mulai coba pikul salib. Mungkin ini area kalian di mana kalian nyaman gitu. Nyamannya apa? Nyaman untuk ya disamperin orang. Pokoknya gue nggak mau nyamperin orang misalnya gitu. Mungkin kalian nyamannya sih, tapi coba sangkal diri, pikul salib. Belajar buat kenal sama member yang lain dulu. Dengan cara kalian mulai dulu gitu, nanya apa kayak, nanya pertanyaan sampah juga nggak apa-apa, yang penting nanya gitu loh. Apakah itu artinya kalian jauhin teman-teman kalian yang udah temenan dari dulu yang nggak di sini? Ya kan enggak. Yes and no sih. Yes and no. Kalau temen kalian itu kayak temen biasa aja gitu, kayak ya karena kenal gitu kan, nggak semua temen Koko di sini kan, nggak kan? Kayak nggak kayak si Chris, ada si Hendra, ada siapa gitu, temenan juga tapi nggak di sini kan? Ya gue nggak jauhin mereka gitu. Kalau temennya kayak temen biasa kayak gitu, yang ya emang temen, ya nggak masalah. Tapi kalau temen lo itu adalah orang yang selalu membuat lo ngejauhin dari hubungan dengan sesama member di gereja, ya jelas mesti lo jauhin. Berarti mereka egois. Gitu. Egois dong. Sekali-sekali lah, nggak usah gereja. Lo gereja aja udah sekali-sekali, lo sekali-sekali lagi. Gimana coba? Gereja aja seminggu sekali, lo bilang sekali-sekali nggak usah ke gereja. Coba lo sekali-sekali nggak usah napas sehari aja gitu. Gituin aja, balikin coba. Kan kayak orang egois gitu kan ya. Lagian pertanyaannya tuh bukan di mereka sebenarnya sih, tapi di kalian ini gitu loh. Sebenarnya mau bangun hubungannya sama siapa? Kan keputusan untuk yes dan no-nya itu ada di kalian. Nggak enak kalau nolak. Ya enakin. Karena urusannya ini masalah urusan tentang keputusan yang bisa jadi panjang gitu loh. Hati-hati dengan keputusan kalian makanya. Ketika kita ngambil terlalu banyak komitmen, yang satu pasti disenengin, yang lain dikecewain. Kalau kebanyakan komitmen, tentukan prioritas kalian itu siapa. Makanya jangan kebanyakan ambil komitmen, dipikirin dulu yang benar. Misalnya nih, lu punya, misalkan lu tulang punggung keluarga gitu, lu orang yang punya pemasukan di rumah dan lu punya orang tua yang harus dihidupi karena mereka udah tua misalnya gitu. Itu kan komitmen kan, ya kan? Tapi di sisi lain pengen pacaran, komitmen lagi dong, kan? Pacaran. Nah, abis itu lu gabung dalam satu komunitas misalnya, taruhlah gereja, itu komitmen juga loh. Hati-hati makanya, bisa menuhin semuanya nggak? Ini baru 3 loh. Belum kalau misalnya lu anak nongkrong, ini komitmen juga. Makanya kalau kebanyakan ambil komitmen, lu yang pusing. Kenapa? Semuanya bakal nuntut komitmen soalnya, semuanya. Orang tua lu bakal nuntut kayak uang bulanan karena mereka mau gimana, nggak bisa kerja. Pacar lu bakal nuntut minta waktu. Gereja juga bakal nanyain. Temen nongkrong juga ngata-ngatain gitu kan. Itu semua komitmen, nggak bisa salin mereka. Justru masalahnya di kita ketika kita milih komitmen itu dipikirin dulu. Ini baru 4, belum ada yang gila komitmen banyak amat gitu. Temen salon gitu ya, temen pangkalan ojek, temen ngafe, temen pasukan oren kali gitu kan. Kali gitu. Bayangin kalau dengan segitu banyak komitmen dan kita nggak bisa manage waktu kita, hidup kita yang habis, kita stres. Akhirnya karena kita stres, kita nyalahin orang lain yang nuntut kita, padahal kita yang ngambil komitmen kebanyakan. Gue dulu ngambil komitmen banyak banget, saking banyaknya sampai gue bingung harus yang mana yang diduluin. Akhirnya gue mulai belajar, gue pilah-pilahin. Makanya gue sampai hari ini kalau tanya, lu bisa nggak gini gitu, ntar dulu ya, gue pikirin dulu ya. Nggak bisa, gue butuh jawabannya sekarang. Nah, kalau gue masih bilang gue pikirin dulu ya, dan dia masih nguber-nguber, gue langsung bilang, kalau gitu anggap aja enggak.
Gue takutnya gue ada janji. Anggap aja enggak gitu. Sometimes itu kerjaan loh. Yang gue bilang, sometimes itu kerjaan loh. Gue harus nolak. Mau nggak mau. Kalau enggak, hancur. Dan ini gue dari pengalaman makanya. Segala sesuatu yang membuat kita jauh dan jatuh, itu kan dari setan. Walaupun keputusannya ada di kita kan. Kalau udah tahu lu lemah, lihat papan diskon, sale gitu kan, 80% baju Uniqlo, duit lu tinggal cepeceng-cepecengnya. Kalau lu pakai, lu nggak bakal bisa jajan selama seminggu demi baju. Lu nggak bisa lihat itu, bukannya buang muka gitu atau buang kemana kayak muka lu gitu ya. Malah lu kapan lagi gitu. Akhirnya lu beli baju itu dan lu nggak bisa makan selama seminggu. Kan keputusan tangan lu kan. Godaan itu mah selalu ada. Godaan nggak ada. Nggak bakalan. Kalau kayak gua, waduh, promo Korean barbecue buy one get three, gua embat. Ada nggak sih? Korean buy one get three. Pasti gua embat juga. Gua embat itu. Masalahnya bukan soal embatnya kan. Masalahnya ketika lu ngambil, kondisi ekonomi lu lagi gimana. Ya kan? That's why kenapa gue udah lama keuangan gue kasih ke Livi. Karena kalau gue megang uang, bukannya gue mau boros, enggak. Waktu gue pengen beli, gue pikir, iya, gue nggak ada kayaknya. Nggak ada ini, Pas beli, udah sukses, baru mikir, iya mau bayar itu. Gitu. Makanya sekarang gue kalau pengen beli, gue selalu tanya Livi dulu, aku pengen beli gini nih, ada yang perlu bayar berapa nggak sih? Kalau Livi bilang nggak ada kayaknya, ya beli ya, beli. Gitu. Gue udah mulai latih diri untuk gini. Kalau berdua belum sepakat, nggak deh. Sama kayak buka gereja, gue juga gitu. Kalau Livi belum oke, gue juga nggak bakal buka gereja. Cuma waktu gue buka gereja, Livi bilang gini, aku sih nggak setuju ya, tapi aku ngikut kamu aja. Oke. Buka gereja. Gitu selesai. Makanya waktu ditabiskan, ditanya sama Pak Edi, kamu sebagai istri siap mendukung suami kamu dalam keadaan apapun untuk gereja ini? Tadinya sih enggak Pak, tapi saya bisa gitu. Kurang ajar tuh jawabannya tuh. Jawabannya kurang ajar banget ya. Tapi emang dia bini gue sih emang. Sometimes antara amin dan gak amin, kita kadang harus amin aja lah udah. Gitu. Sadar atau enggak, dalam Tuhan enggak ada yang namanya kebetulan. Sadar, dalam Tuhan enggak ada. Orang firman Tuhan bilang rambut lu rontok satu aja Tuhan tahu, apalagi tadi yang tadi gua sapu tuh. Lebih dari satu lagi. Tuhan tahu, bayangin Tuhan keganggunya kayak apa hidupnya. Ya kan? Tuhan lagi enak dia rontok, aduh rambut si Jenja rontok satu. Terus tiba-tiba ya 3 lagi rontok. Siapa? Gak usah dibayangin juga. Gua ngebayangin gua jadi Tuhan gitu loh, kasihan Tuhan gitu loh. Tolong gitu. Bayangin juga. Boy, gue kasihan gitu ya, gue ada empati sama Tuhan gitu loh. Rambut jatuh Tuhan tahu gitu. Itu rambut tuh, kalau bulu ketek jatuh, bodoh lah. Sadar apa enggak, dalam Tuhan tuh nggak ada yang kebetulan. Termasuk ketika kalian bisa-bisanya ada di home. Itu bukan kebetulan, gue berani jamin. Kenapa gue jadi gembala di sini? Gue percaya bukan kebetulan. Ya. Diizinkan Tuhan. Diizinkan Tuhan sama sesuai rencana Tuhan apa enggak, itu lain loh ya. Lain loh. Makanya kalau orang bilang, kalau belum waktunya juga gue nggak bakal mati. Entar dulu, kalau lu yang lempar badan lu ke rel kereta, mati nggak? Enggak dong kalau keretanya nggak ada. Iya kan, gue lempar badan lu ke rel kereta. Gue nggak bilang pas ada kereta lewat gitu. Ya gitu ya. Maksudnya gitu, ngerti ya? Ngerti ya? Kan dilempar. Kan lu ngelempar badan lu. Bukan ada Masa lu pegang keretanya. gitu. Kan gitu kan. Orang bisa cari mati, tapi Tuhan izinkan. Tapi sesuai rencana Tuhan nggak? Belum tentu. Ya Tuhan izinkan lah pokoknya. Bukan kebetulan gue diizinkan Tuhan untuk ngebina anak-anak macam Jen, Nei, Pai gitu, yang selalu bikin kepala gue sakit gitu. Jadi lebih sabar gitu. Dulu gue pengennya samperin ke rumah masing-masing tuh cuma buat ngomong gini, tau gak sih? Kalau ada chat di grup tuh direspon, baca doang, bales kagak gitu. Pengen dulu kayak gitu tuh, pengen gue samperin ke rumahnya. Dulu gitu. Tentang biru semua nih grup nih, tapi nggak ada yang balas nih. Pengen ngomong kasar gitu ya. Dulu, sekarang masih nggak berubah ternyata. Ternyata gue ngebina ini bocah-bocah ini bukan buat mendewasakan mereka.
tapi buat mendewasakan diri gue. Sekarang gue udah terbiasa sekali gitu. Jadi gue bukan sabar, gue terbiasa gitu. Ngerti gak sih? Beda kan? Sometimes kita melakukan sesuatu untuk tujuan baik untuk orang itu, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu untuk diri kita, supaya kita jadi lebih baik. Makanya kenapa harus ada tindakan, makanya kenapa harus kadang-kadang harus ada yang dijorokin itu. Kadang-kadang kita harus mulai dulu, baru mikir belakangan. Kadang-kadang begitu. Sekarang nih, tiap minggu kan gue udah kasih bekal banyak gitu. Pengetahuan, pemahaman tentang firman Tuhan, dan soal bangun hubungan. Bangun hubungan. Gue selalu ngomong gitu kan. Dan kelihatan ini, siapa yang melakukan dan yang nggak melakukan, itu kelihatan banget. Itu kelihatan banget. Ya kalian nebak sendiri aja gitu. Kalian mikir sendiri aja gitu. Yang bangun hubungan siapa, yang nggak siapa, itu kelihatan. Siapa yang percaya tahun depan home jemaat tetapnya bisa 200 orang? Apa? Siapa yang percaya kalau tahun depan jemaat home bisa sampai 200 orang? Ya. Tapi kalau tiba-tiba Bukan. emang kita mampu nggak ngurus? Loh, bukan soal amin. Percaya nggak? Loh, kalau 200 orang, ya kita udah nggak mungkin di Engs lah. Persembahan juga lebih banyak. Persembahan lagi. Harus gitu kan. Persembahan lagi. Buas dulu. Oh iya, janji iman tuh buat pondasi gereja 400 juta ya, satu pondasi. Sisanya buat gembala gitu. Oke. Menurut lu? Serem banget Topi. Enggak, ini soal percaya apa enggak gitu. Percaya apa enggak? Siapa yang percaya tahun depan jemaat home bisa 200 orang? Aku percaya. Percaya sih. Percaya? Ya. Gua nggak percaya masalahnya. Kan? Oh, Kenapa? Ya udah dia nggak percaya, ngapain? Kalau masih pada nggak mau bangun hubungan, Ini masalahnya di sini kok. kalau masih pada nggak mau bangun hubungan, ya, jemaat itu kan milik Tuhan. Dia yang punya otoritas buat kirim jemaat kemana. Dibilang ketika kita meninggikan Tuhan, Tuhan akan menarik banyak jiwa untuk datang menyembah Dia. Kalau Tuhan lihat orang-orang di home masih nggak suka bangun hubungan, gimana mungkin Tuhan percayain jemaat baru ke sini? Boro-boro dipedulin, disamperin buat kenalnya kagak? Karena nggak dibiasain untuk bangun hubungan, maunya disamperin, maunya tanyain, susah. Jemaat baru datang juga ini nggak tahu jemaat ini mungkin setelah pulang gereja ini ibadah dia yang terakhir, pulang gereja dia mau bunuh diri. Barangkali ketemu pelayan model kayak kita yang cuekin dia, pulang beneran bunuh diri. Iya kan? Kalau gereja nggak bisa nggak bisa jadi jawaban, orang akan cari jawaban di luar. Kalau orang dunia bilang udahlah, kayak udah malas hidup, kayak mendingan mati aja, diikutin. Ada yang kasih solusi soalnya, walaupun solusinya ngaco. Jadi kalau kita belum bisa dipercaya sama Tuhan, ya Tuhan nggak akan mempercayakan jiwa juga sih. Kayak gitu loh. Kalau zaman dulu, Yesus mengutus murid-muridnya menyembuhkan penyakit dan mengusir roh-roh jahat dengan cara dibekali dengan kuasa-kuasa itu. Dengan mengikuti teladan Yesus, gua udah kasih bekal pengetahuan dan mentoring ke kalian. Sekarang gua utus kalian untuk sembuhin banyak luka hati orang-orang yang kalian temuin gitu. Luka hati itu kan nggak kelihatan, tapi sebenarnya kita bisa tahu sebenarnya. Kalian usirin setan gitu dalam diri kalian, dalam diri mereka. Misalnya nggak punya integritas, maksudnya diusir tuh kalian dia punya pola pikir, dia punya integritas. Itu nggak bener. Kalau orang nggak punya integritas itu orang nggak bener gitu. Orang nggak punya integritas itu gimana sih? Ngomongnya beda sama praktek. Gua tuh pengen gereja bisa ibadahnya tuh kayak wah luar biasa banget gitu, tapi dia nggak pernah berbuat apa-apa di gereja gitu. Ya itu orang nggak punya integritas tuh. Orang ngomong sama itu beda gitu. Paling nggak demen gua sama orang kayak gitu. Bullshit gitu. Iya, dia maunya doang tapi nggak melakukan apa-apa. Banyak kan yang kayak gitu kan? Wah, saya pengen buka kelas dance loh. Ada teman hamba Tuhan gue pernah bahas tentang penyesatan. Tentang penyesatan sebuah ajaran di gereja gitu. Nah dia ngejawabnya gini, ya udahlah ya, itu urusan mereka. Yang penting mah kitanya nggak kayak gitu. Yang penting kita sebagai leader jangan mengajar yang salah. Gimana lu bilang? Gue lagi cerita nih sama teman hamba Tuhan. Bisa gue cerita nih sama si Hansel nih. Sel, tuh gereja yang di dekat rumah kamu gereja apa?
Ya jangan sebut nama gereja, ntar tersinggung lah. Yang itulah. Itu gereja yang sono tuh gila, itu gembalanya ngajarin sesat banget. Dia masa ngajarin tentang Yesus itu sebenarnya nggak mati gitu. Yesus sebenarnya bangkit lagi dan dia nikah sama Maria Magdalena. Terus si Hansel ngejawabnya gini. Maksudnya gini, gue lagi ngomong kayak gitu. Ini jemaatnya kasihan, jemaatnya dibohongin, jemaatnya dikadalin gitu. Padahal buaya jemaatnya dikadalin. Nggak bisa kayak gini terus nih kayak gitu. Terus jawaban si Hansel bakal ngomong gini, udahlah, itu urusan mereka. Yang penting kita nggak kayak gitu. Nah, gimana kalian pendapatnya kayak gitu? Udah kepelaman. Dia jawabnya kayak gitu. Udahlah, itu urusan mereka. Yang penting kita nggak kayak gitu. Nah, itu yang gue maksud nggak punya integritas. Emangnya jadi hamba Tuhan tuh tanggung jawabnya cuma ngurusin diri sendiri, cuma ngurusin gua. Pokoknya tanggung jawab gua ngurusin pokoknya jemaat home doang. Yang sono gua nggak peduli dah. Udah. Emang kayak gitu dah. Yesus bilang gini loh, gembalakanlah domba-dombaku. Berarti mau jemaat sini, jemaat sana, itu dombanya Tuhan kan, jemaatnya Tuhan kan. Ketika hamba Tuhan itu ngomong kayak gitu, hamba Tuhan itu nggak mau tahu yang gereja lain daripada gereja dia. Di saat yang sama itu ada ribuan jemaat Tuhan yang disesatkan, dan mereka yang disesatkan ini itu amin-aminin terus apa yang dikotbahin. Setiap pengajaran sesat yang mereka terima diamin-aminin. Apakah itu salah jemaat? Enggak. Itu salah kita semua kalau kita ngebiarin penyesatan itu berkembang dengan bebas. Ya kita nggak mungkin ke gereja itu kita marah-marahin pendeta, nggak bisa gitu. Tapi zaman sekarang udah ada fasilitas namanya internet. Lu pikir kenapa gue bikin video terus buat taruh internet? Karena percuma gue datang ke gereja itu diusir yang ada. Mendingan gue dengar ada satu ajaran sesat, gue langsung bikin videonya, gue taruh di internet, gue lurusin. Contoh paling gampang adalah Farisi. Lu kayak gitu, Farisi lu gitu. Loh, apa yang salah sama Farisi? Apa yang salah sama Farisi? Farisi nggak salah, cuma ada Farisi yang salah zaman itu. Contoh Farisi yang nggak salah siapa? Nikodemus, Yusuf dari Arimatea. Siapa tuh yang ngomong? Kucing. Ada siapa lagi ya? Yairus yang anaknya umur 12 tahun tapi meninggal. Demam, akhirnya meninggal gitu. Itu Yahudi, Farisi semua. Orang yang ngerti tentang kitab Taurat. Nggak semuanya gitu. Jadi ketika kita mengeneralisasi sesuatu, Farisi, seolah-olah Farisi jelek gitu. Padahal nggak gitu. Cuma ada Farisi yang jelek. Sama aja zaman sekarang, ada pendeta bener, ada pendeta matre, gitu aja. Nggak ada bedanya. Tapi sebelum diutus buat menyembuhkan dan mengusir roh jahat dalam diri orang lain nih, sebelum kita diutus gitu untuk melakukan hal itu, coba dulu sembuhin diri kita dan usir semua roh jahat dalam diri kita yang mengikat kita, sehingga kita lebih mentingin yang selain Tuhan ketimbang Tuhan. Kita harus disembuhin dari itu dulu. Ketika lu ada ambil keputusan, pilih lihat drama terbaru atau doa pribadi, dan lu lebih milih untuk lebih pilih nonton drama, sebenarnya yang salah bukan nonton dramanya ya, tapi lu tahu kalau lu nonton drama, lu pasti selesai nonton lu ngantuk, akhirnya nggak jadi doa pribadi gitu. Sebenarnya gitu, itu kan butuh kedewasaan kan. Gua berapa kali juga bilang sama Livi, aduh lagi nonton film, pengen nunggu nonton film apa yang baru nih gitu, tapi belum keluar. Biasanya kita doa tuh menjelang tidur jam 10 atau jam 11 kita berdoa gitu. Tapi kalau ada rencana kayak gitu, kita doa jam 7 deh, ntar takutnya kita habis nonton malah ngantuk, nanti nggak konsen doa gitu. Kita doa jam 7. Kan bukan masalah jam berapa kita doanya, masalah kita sudah menyiapkan waktu yang terbaik untuk kita doa pribadi. Nah itu, mau pagi kayak, mau siang, mau malam, terserah. Yang penting lu siapin waktu. Nah, orang yang bisa mentingin yang lain selain Tuhan daripada Tuhan, ya harus disembuhin dulu dari itu. Lu harus sembuh dulu dari itu. Salah satu bentuk lu mentingin Tuhan adalah lu punya kepedulian sama komunitas di mana lu ada. Karena mereka menyembah Tuhan yang sama dalam wadah yang sama. Bullshit lah lu bilang lu cinta Tuhan tapi nggak peduli sama sesama anggota komunitas lu. Sekali lagi bullshit. Kalau sampai ada yang kayak gitu, bilang cinta Tuhan tapi lu nggak peduli. Nih ada yang sakit misalnya, bodo amat ya, nanya juga kagak. Serius gitu, bullshit tuh. Pokoknya kalau udah soal hubungan, udah gua bisa sepenang gua.
Berapa kali sih kita ibadah di home ngumpul? Berapa kali sih kita di home ngumpul? 2 kali kan? Tuti sama family gathering kan? Seminggu 2 kali kan? Itu pun nggak semua secara fisik kan? Iya kan? Ada yang datang, ada yang enggak gitu ya. Bebas, masih nggak apa-apa. Ada yang pakai video conference call, ada yang datang ke sini kayak kalian. Bukannya ketika kita masuk dalam sebuah komunitas dibutuhkan komitmen juga ya di dalamnya gitu. Ketika kita masuk dalam suatu komunitas, kita perlu komitmen juga di dalamnya untuk bangun hubungan. Coba hargain tiap pertemuan. Kalau cuma yang penting gua hadir, pertanyaannya adalah ketika lu hadir, apakah dianggap penting? Enggak, beda kan? Yang penting gua hadir dah. Tapi keberadaan lu dianggap penting nggak? Kenapa bisa dianggap nggak penting? Ya karena nggak penting. Gimana mau dianggap penting kalau bagi waktu sama sesama aja nggak mau? Bukan nggak bisa ya. Emang nggak mau. Berkali-kali gue bilang gini, setidaknya ada 2 prinsip pelayanan di sini. 1, kita terima kalian apa adanya, tapi kita nggak biarkan kalian apa adanya. 2, kalau kalian nggak mau anggap komunitas ini penting, ya jangan heran kalau kita juga nggak nganggap kalian penting. Gue kalau ngomong gini, biasanya gue lakuin. That's why, iya ada yang gue perlakukan kayak gitu dulu. Siapa di sini yang udah kenyang gue marahin? Siapa yang presiden pernah gue marahin secara langsung? Nggak pernah. Bukan langsung ngomong, nggak, WA gitu. Itu 1. Hah? Yang pernah gue tegur gitu. Kalau tegur Emang beda tegur sama marahin ya? beda. Oh ya udah, tegur, marahin, ya udah gitulah, something kayak gitu. Dia cuma golongan dimarahin. Pernah? Livi juga pernah gue marahin. Pernah, dia untuk beberapa hal pernah lah. Kenapa gue lakuin itu? Ya karena gue sayang. Gue nggak tega lihat kalian berada dalam kesalahan dalam waktu yang lama. Justru yang nggak pernah gue marahin lagi, itu yang udah gue nggak pedulin lagi. Mau ancur-ancur dah, nggak peduli. Karena nggak penting buat gue. Udah capek gitu, dikasih perhatian, dikasih ini, tetap aja gitu. Kayak masa bodoh gitu, ya udah dibina, nggak mau denger, ditegur, nggak mau terima, dikasih masukan, ngeles terus, ya udahlah, bye. Selesai. Untuk apa kalau gitu gitu loh? Untuk apa gue bagi perhatian lagi dengan orang kayak gini? Sedangkan ada orang lain yang lebih mau dididik gitu. Gue orangnya sangat menghargai sebuah hubungan. Nggak tahu ya kalian ngerasa apa enggak, tapi itu gue. Firman Tuhan bilang gini, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Dalam Wahyu bilang gitu. Kadang kalau teguran nggak mempan, emang perlu dihajar. Kadang ya, anak kecil nih dikasih tahu nggak mau, dikasih tahu bandel terus. Kadang-kadang orang tua terpaksa juga kan, mukul, terpaksa gitu, supaya kuat gitu. Karena dalam pengutusan, kalau ketika kita nanti diutus, ketika kalian ketemu sama orang lain, terus maksud kalian tuh baik, tapi direspon nggak baik. Kalian udah kasih yang terbaik, yang bisa kalian kasih, malah nggak dihargain. Kalian sudah melakukan lebih daripada yang lain, dapat rewardnya sama dengan yang malas. Kesel nggak kalian? Kesel nggak? Udah baik, tapi responnya curigaan gitu. Gue bantu aja nih. Sini kok bantuin? Kok apa naksir aku ya kok ini? Ya elah, gue bilang. Kan capek gitu kan. Tapi ada aja maksudnya yang kita maksudnya baik, tapi responnya nggak bener. Gitu. Itu semua nggak enakin kan, kayak gitu kan? Nggak enakin. Tapi kalau kalian punya kepribadian yang kuat, walaupun harus hadapi yang nggak enak itu, kalian nggak akan jadi kecewa terus ninggalin Tuhan. Kalian cuma sampai sebel aja, tapi kalian move on dan melakukan kebaikan yang sama, tapi ke orang lain. Gue udah bilang kan, ada orang yang layak untuk dibantu, ada orang yang layak dibayain, ada orang yang nggak layak untuk dibayain atau dibantu. Tapi kita melakukan kebaikan sama semua orang. That's why kenapa kita bisa tahu nih, orang ini layak dibantuin apa enggak gitu. Karena kita sudah melakukan dulu, kita bayain dulu gitu. Ada yang kayak gitu. Gue kasih ilustrasi nih ya. Coba ya semuanya ya. Jangan telunjuk deh. Tapi dua-duanya. Dua-duanya. Lo tepok coba.
sekencang mana, sampai suaranya kencang banget. Segitu doang palingan. Kalau 2 jari, gitu ya. 3 jari, lanjutin aja terus. Gitu ya. 4. Kalau semua, kencang. Artinya gini nih. Di home itu kita satu tubuh. Kalau yang pelayanan cuma jari telunjuk doang, efeknya kecil banget. Bahkan malah nyakitin. Lu coba deh tepuk tangan pakai telunjuk doang biar kencang, biar kedengeran gitu. Malah nyakitin kan? Pertama capek, kedua nyakitin. Begitu juga kalau lu cuma pakai 2 jari dan sampai 4 jari. Ya, tambah kenceng sih, tapi gimana gitu loh. Tepuk tangan baru kedengeran dengan benar ketika semua jari berkumpul dalam satu tangan yang digerakkan oleh lengan atas perintah kepala. Masa gitu? Tangan lu lagi gini nih, perintah, kepala kasih perintah gitu. Ayo tepuk tangan, tapi tangan lu nggak mau jalan. Ini nggak bisa gitu loh. Ketika perintah dari kepala dilakukan sama semua anggota tubuh, itu baru bisa menghasilkan sesuatu. Tuhan itu butuh kita seutuhnya, bukan sebutuhnya. Nggak ada cerita Tuhan pakai kita ketika sudah berjalan dengan baik, Tuhan langsung, udah ya, thank you, bye. Manusia bisa kayak gitu, nggak menghargai apa yang kita lakuin, tapi Tuhan nggak pernah. Tuhan akan selalu pakai kita seutuhnya. Manusia mungkin paling banyak pakai kita cuma sebutuhnya aja. Kalau pas lagi ada maunya aja. Banyak yang kayak gitu kan? Di home ini, Tuhan butuh semua member yang ada. Di home ini, gua butuh semua member yang ada. Gua nggak mau sampai ada anak tiri di sini. Gua mau semuanya anak emas. Disayang. Karena kalau anak babi kita masak. Gitu. Cuma gini loh. Kasih gua alasan yang kuat supaya gua bisa sayang sama semua member di sini. Jangan pakai kata-kata, pakai tindakan. Karena kita diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan orang. Kasih Tuhan alasan yang kuat supaya Tuhan bisa percayain jiwa-jiwa yang lain untuk dilayani di sini. Kita harus kasih alasan yang kuat juga ke Tuhan. Jangan tunggu nanti atau besok-besok. Lakukan sekarang. Dari sekarang udah harus mikir. Ada nggak temen lu, teman sekolah, atau teman kerja, teman mana yang lu lihat, gue pengen bantu dia kayak punya tekanan batin, tapi gue nggak bisa bantu. Tapi lu bisa bantu dengan cara, mau nggak ke gereja gue? Ya kalau nggak cocok ya udah, nggak usah dipaksain. Atau pas lu ajak dia nggak mau, ya sudah, lu udah melakukan bagian lu kok. Lu pikir kenapa si kayak Chris Hendra bisa datang? Karena gue cuma ngajak doang. Lu daripada nggak ke gereja, datang aja tempat gue gitu. Kalau ada kata mereka tolak, ya udah gue nggak bakal maksa, kita tetap temenan. Nggak bakalan gue paksain lagi gitu doang. Cuma kayak gitu. Tuhan itu bisa pakai semua orang tanpa batas. Tapi di home, Tuhan nggak butuh Christopher tapi Heru. Karena Tuhan butuh dia di New Wine. Di home Tuhan nggak butuh Raditya Dika. Oloan. Raditya Dika Oloan. Iya, Raditya Dika Oloan, Pangabean. Karena Tuhan butuh dia di Muda. Di home Tuhan nggak butuh Ferry Velani. Tuhan butuh dia di Citygate. Di home Tuhan butuh kita seutuhnya. Amin.